Cumanya kadang orang Jawa itu tidak tahu. Hanya taunya dari orang-orang kan, hanya tahu kalau begini, terus akhirnya begini. Enggak tahu kita akhirnya. Wong kita ada yang jalankin, ada yang membuat cerita kok. Kita hanya mengikuti narasi lah katanya. Makanya ada kata-kata manunggaling kawula. Nah, kawula Gusti. Kawula sendiri itu kan penghambaan. Kawula itu orang yang ngawula itu menghamba. Bahkan tidak membayar, tidak dibayar orang-orang. Ngawula itu sendika jauh apa yang diperintahkan. Kan gitu. Terkait kehidupan Bu Kanti, bahwa ada awal, ada akhir yang dinamakan sangkan para ning dumadi. Nah, sebetulnya tujuan akhir manusia hidup itu seperti apa, Bu? Untuk apa? Untuk saya pribadi untuk akhir, tujuan akhir itu masih rahasia dari sang sangkan paran tadi. Tidak harus kita tahu karena kita ada yang jalani. Kita kan sudah ada cerita toh Mas ya. Kita diceritakan sebagai Rahwana kan gitu. Nah Rahwana sendiri kan hanya menerima. Nah saya kenapa seperti aku kalau ditakdir jadi ibu yang tidak punya. Kenapa tidak seperti itu? Nah kan kita memang harus gitu dan itu ada pembelajaran dan untuk yang dumadinya itu rahasia. Kita kan masih bagaimana ceritanya kan nanti masih menunggu cerita kan gitu. Jadi tidak usah ribet-ribet memikirkan ke sana bagi saya loh. Itu tidak rahasia, Bu, ya? Masih rahasia. Kita dicemplung katanya neraka atau kita ditempatkan sebagai apa. Kan gitu. Nanti itu masih bagi yang dumadinya itu masih rahasia, Mas. Soalnya ceritanya itu masih disangkan paran itu, ceritanya kita itu di kehidupan ini dan kehidupan yang akhir kan nanti ada cerita lagi. Kita jalani yang sekarang ini kan. Seperti itu besok itu dumadinya besok kan gitu. Akhirnya nggak tahu besok atau kapan kan. Dumadinya itu masih besok, kita belum tahu kan gitu. Paham maksudnya ya? Berarti intinya gini Bu ya, siapapun orangnya gitu, apapun ajarannya terkait dengan tujuan akhir manusia hidup itu tidak ada yang tahu ya. Iya. Masih rahasia semuanya. Yang pernah yang harus diberitahukan pembelajaran budi itu sendiri. Diterima atau tidak. Kadang-kadang kita berbuat baik juga kadang tidak diterima dengan orang. Tapi tapi yang akhirnya kita ngambil woy pakerti kan gitu. Mengambil sudah itu saja. Kita kemana sudah nggak tahu. Itu warisan dumadinya loh ya. Dumadi di mana? Itu kan Mas. Karena kita yakin ada yang mengawali dan ada yang mengakhiri kan gitu. Nah ini Bu, sekarang kan kita kan paham loh. Misalnya kan asumsi orang itu kan tujuan manusia hidup itu kan kalau bisa itu kan surga. Nah, padahal kan tadi Bu Kanti menyampaikan bahwa sebetulnya tujuan akhir manusia hidup itu kan rahasia. Entah kita mau ke surga, karena kita nggak ada yang tahu. Ya kan, kita tidak bisa itu kan hak prerogatif dari sang kuasa. Sang kuasa yang menilai itu. Kita mengaku benar kalau kita hanya sebagai pelaku yang membuat cerita itu mengakui benar atau salah kan nanti ada yang cerita lagi kan gitu. Sudah kita nggak usah repot-repot bagiku untuk akhirnya kita perjalanan ini saja kita bagaimana menghadapi dengan berbagai permasalahan kan gitu. Itulah namanya kita berspiritual untuk memberi semangat hidup kita kan. Sepertinya ya mudah tapi ini kadang-kadang pendapat lagi. Kita kadang-kadang juga perlu egois untuk memberi pendapat itu. Bagaimana kita caranya untuk memahami. Sudah tergantung diri kita, Mas. Jadi intinya kita nggak usah berpikir yang terlalu jauh. Sesuatu yang samar. Gitu. Iya. Yang penting ada kan kalau pepatah Jawa nandur woy pakerti ya. Nandur dulu.
masalah hasil urusan urusan. Ibu ya. Yang penting nandur sih. Nandur pokoknya pakerti itu orang Jawa, filosofi Jawa. Cuma kadang orang Jawa itu tidak tahu. Hanya taunya dari orang-orang kan, hanya tahu kalau begini, terus akhirnya begini. Enggak tahu kita akhirnya. Wong kita ada yang jalankin, ada yang membuat cerita kok. Kita hanya mengikuti narasi lah kata. Bu, konsep ketuhanan sendiri menurut pemahaman orang Jawa itu kayak apa, Bu? Ya kan orang Jawa itu kan yakin toh Mas. Tetap dari keyakinan kita bahwa kita itu ada yang menghidupi kan gitu toh. Ada yang percaya bahwa ada yang kuasa. Nah, itu kan konsep dari ketuhanan orang Jawa. Sang Murben Dumadi kan banyak lah yang dikatakan dengan Sang Yang Widi dan itu kan Sang Yang Toyo itu kan juga, Sang Yang Tayo itu kan pemahaman kita nama itu kan nama tapi konsepnya kan ada yang menciptakan kan gitu konsepnya itu sama dari dulu itu ada yang sing gawe urip kan ngono yakin kok dari dulu orang Jawa sudah ada keyakinan untuk memahami tentang Tuhannya. Cuma nama-nama yang berbeda. Betul. Intinya kan sama ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang dibikin di simbol Garuda itu. Ada Bhinneka Tunggal Ika itu karena kita sebagai orang-orang yang berbudi luhur jadi itu terserah kamu beragama berbeda-beda lah tetapi tetap satu yakin adanya Tuhan sudah itu. Jadi tidak gontok-gontokan tentang apa kebenaran sendiri itu sudah titik Mas sudah kalau mau benar sudah wes gak ono lanjutane. Bagaimana kita memberi pemahaman juga kalau sudah aku benar nah kan seperti itu. Sedangkan kita sendiri terserah awakmu kan ngono. Itu keyakinanmu kan ngono. Apapun pendapatmu itu pikiranmu dan keyakinanmu. Jadi gampang aja lah, seperti berketuhanan kamu dengan cara apapun. Kan sebetulnya orang-orang Jawa ya seperti itu. Untuk memahami tentang ketuhannya. Tuhan itu rahasia tentang aku dan Sang Pencipta. Juga rahasia ada dan tidak ada kan gitu. Makanya tidak bisa kita membenarkan diri kita dengan cara berpikir kita kan gitu. Soalnya saya pernah dengar Bu di medsos bahwa ada salah satu artis nih Bu, dia itu tidak pernah menyuruh anaknya untuk ikut agama A, agama B, agama C dan seterusnya. Alasannya kenapa? Karena agama itu kan urusan pribadi antara kita dengan Tuhan. Sang Penciptanya. Kita tidak boleh untuk mendoktrinkan gitu. Itu kan suatu pemahaman yang benar Bu kayak gitu ya. Kalau menurut panjenengan. Nah gini Mas, masalahnya kita kadang-kadang di sistem lah, sistem pemerintahan kita itu adanya sudah itu adanya ketuhanan. Padahal kita orang Jawa kan hanya percaya di KTP itu kan agama kan gitu lah. Kan sepertinya kita sudah didoktrin harus memilih kan gitu. Sedangkan kita bertuhan itu kan dengan keyakinan kita sendiri. Nanti kalau tidak seperti ini urutannya repot kan. Jadi ini dari pemerintah sendiri juga seperti itu. Jadi kita harus memilih kan. Mestinya gini Bu, kalau menurut saya pribadi ya terkait dengan agama ya. Soalnya kan di negara kita kan banyak ya agama, belum adanya kepercayaan kan banyak Bu. Sebetulnya kayak KTP itu mending kalau agama itu dihapus. Jadi intinya kalau urusan dengan Sang Pencipta kita nggak bisa diatur Bu. Gitu. Itu kan tergantung dari kita sendiri kan gitu Bu. Ya sebetulnya untuk pribadi Mas, tapi nih untuk saat ini kan itu juga tentang agama itu juga ada undang-undangnya. Jadi untuk kita tidak bisa ikut campur dalam tapi tidak ikut campur lah. Hanya berpendapat. Kita kan hanya berpendapat. Bukan ikut campur, bukan terus tentang memahami tentang Jawanya sendiri itu karena di kurikulum itu tidak ada. Bagaimana kita memahami
Jawa sendiri sebagai Jawa. Betul. Nah, kadang-kadang kita ya bingung, wong Jawa tembang mau copat wah nggak tahu. Padahal itu dari perjalanan itu. Ono cara kajang. Ono cara kok. Nah ya itu kalau kita memahami, kalau ada di kurikulum dimasukkan ya itu lebih baik untuk memahami Jawa dan filosofinya. Jadi tahu bagaimana orang-orang Jawa kita dulu itu berketuhanan kan gitu.